Selamat pagi. Segala puji dan syukur kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, pagi ini kita diperjumpakan kembali lewat siaran Kalimbuang Boba, Gereja Toraja Jemaat Lain Raki Biring Kanaya, edisi Rabu 26 Agustus 2020. Firman Tuhan akan menyapa kita pada pagi hari ini dari Keluaran 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh besar kasih mulia Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan, pagi ini Kau bangunkan kami dari tidur kami dengan tubuh penuh keberkatan, kekuatan, kesehatan yang baik, yang semuanya itu asalnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu ini di dalam kehidupan kami. Pagi ini ya Tuhan, kami akan membaca, dan merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Ini kami datang berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Amin. Keluaran 2 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Dia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita dituntut satu tema, yaitu Musa membela bangsanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita meresponnya? Hidup dalam penyesalan tidak ada gunanya, atau kita pun bangkit untuk menata ulang kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesalahan adalah guru terbesar. Dia mengajari banyak hal. Jika kita memaknainya dengan baik dan tepat, maka kesalahan berguna untuk memperbaiki karakter kita manusia untuk lebih rendah hati dan bijaksana. Dalam ayat 11 pembacaan kita pada saat ini dikatakan Musa telah beranjak dewasa. Semasa hidupnya Musa pernah melakukan kesalahan. Kesalahan yang pertama yaitu Musa membunuh orang Mesir yang sedang memukul orang Ibrani. Kesalahan yang kedua, Musa menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin orang Ibrani. Musa bukannya mengakui kesalahannya, tetapi dia malah melarikan diri dari Firaun, dan ini membuat Firaun marah dan mencari usaha untuk membunuh Musa. Musa melakukan kesalahan fatal dan itu mengubah jalan hidupnya. Musa tidak lagi menikmati kenyamanan hidup di istana. Makanan enak dan mewah tidak lagi jadi makanannya. Semua hak istimewanya sirna atau hilang oleh karena kesalahannya. Allah membawa Musa menjalani hidup sebagai pengembala kambing domba. Tetapi itu pun bukan miliknya, melainkan milik Imam Midian.
Perjalanan hidup mengajari Musa tentang dirinya yang sebenarnya. Sampai akhirnya Musa sadar bahwa dia hanya seorang pendatang yang tidak punya apa-apa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin pernah mengalami apa yang dialami oleh Musa. Kesalahan yang kita lakukan mengganggu aspek kehidupan yang lain. Misalnya, relasi menjadi kacau atau kita dijauhi banyak orang, keuangan kita hancur atau berantakan, penyakit atau stamina yang menurun atau semakin memburuk. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam situasi seperti itu, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah punya tujuan ketika mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan ingin membuang keangkuhan kita, membuat kita menjadi rendah hati, dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus belajar mengikuti rencana dan cara Allah di dalam kehidupan kita. Tidak mengandalkan kemampuan dan cara kita sendiri, tetapi mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Belajar firman Tuhan agar kita dapat memahami rencananya dan menaati semua petunjuk firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat waktu yang indah yang Engkau sediakan bagi kami pada saat ini. Kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam kami menapaki kehidupan karunia Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu di Jemaat Landraki Biringkanaya, di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan. Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami semua, memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, hikmat, dan sukacita, agar di dalam menjalani kehidupan ini kami senantiasa menjalaninya dengan penuh sukacita dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak-Mu, para majelis, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta di dalam Jemaat Landraki Biringkanaya. Tuhan Engkau senantiasa memberikan kepada mereka hikmat dan sukacita, sehingga mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pun kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan Engkau datang sebagai dokter yang tiada kelihatan. Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit. Engkau memberkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang dikonsumsinya, agar lewat semuanya itu mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di sorga, pun kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berada di dalam duka cita. Tuhan Engkau senantiasa menghiburkan mereka ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami pun berdoa buat anak-anak Tuhan yang boleh merasakan sukacita oleh karena beberapa hal, oleh karena pertambahan usia, oleh karena kenaikan jabatan, atau kelahiran seorang anak atau cucu di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Tuhan, kiranya Engkau perlengkapi akan sukacita mereka. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga boleh memerintah bangsa dan negara kami ini dengan penuh sukacita demi untuk kesejahteraan rakyatnya.
Bapa di dalam kerajaan surga, ini kami yang datang berdoa kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru pelepas dosa kami yang hidup. Kami sudah datang berdoa kepada Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Amin.